Derita diabetes seluruh dunia. Tidak hanya cuma di SMS, tapi ini seluruh dunia. Silahkan dengar kata-kata saya karena ini sangat efektif betul. Iya. Diabetes. Tanya, di sini ada yang diabetes angkat Oh, tangan. ada yang diabetes nggak? Angkat tangan yang diabetes. Diabetes 1, Oh, 2, 3. Ada diabetes 3, 4, 5. Oh, ini banyak banget. Iya. Ini di Masjid Agung banyak diabetes nih ya. Oke. Saya akan mencoba untuk menjawab ya. Iya. Ini pertanyaan ini bisa dipakai oleh seluruh umat manusia. Iya. Karena sudah banyak penderita yang sembuh. Baik yang sembuh hanya mendengarkan maupun yang sembuh harus saya jewer dulu gitu ya. Iya. Intinya adalah diabetes itu punya sifat yang pertama. Itu merasa solusi dan nasihatnya paling benar. Itu satu. Jadi seorang penderita diabetes itu merasa solusi dan nasihatnya paling benar. Itu satu. Yang kedua, kalau menyuruh itu harus dilaksanakan, kalau tidak marah. Betul enggak yang jamaah di sini, benar enggak? 3. Nah, kemudian karena ini bisa dilaksanakan setiap umat manusia, enggak cuma muslim saja. Diabetes caranya satu sekarang. Belajar untuk tidak banyak komentar. Itu aja dulu. Nah, itu ya. Belajar tidak banyak komentar karena ada beberapa jamaah kita Yang tersembuhkan hanya cuma dalam waktu 2-3 hari. Saya melarang jangan banyak ngomong. komentar ya. Komentar, ngomong. Alhamdulillah setelah dites darah, alhamdulillah gulanya normal. Baik. Biasanya kalau diabetes itu punya ciri. Cirinya bagaimana? Itu kalau nyuruh, itu biasanya harus, kalau enggak marah. Nah, suami ibu seperti itu enggak? Ya betul Ustadz. Marahnya sangat meledak-meledak. Iya, di sini ada yang masih hobi marah, siap-siap diabetes. Atau ada bapak-bapak diabetes? Ada tapi malu pasti. Ada bapak? Enggak apa-apa? Ada? Ada, enggak apa-apa, nyantai aja. Jangan hanya mencuri ilmu. Nah, ini pura-puranya mencuri ilmu, tapi boleh. Kalau saya sih boleh ya. Mencuri ilmu itu maksudnya, saya diabetes, udah saya nggak mau angkat tangan. Tapi saya mau nyuri ilmunya, gimana caranya untuk ngobatin diri diabetes? Boleh kalau saya sih. Karena ini ilmu baik. Ibu, sebenarnya yang saya mohon adalah suami ibu, tapi karena suami ibu nggak datang, pertanyaan saya, mampukah ibu menceritakan ini pada suami ibu? Pak, kata Ustadz Danu, diabetesnya bapak itu salah satunya disebabkan karena kalau nyuruh itu harus, kalau enggak marah. Kira-kira suami marah enggak digituin? Insya Allah tidak marah untuk saat ini Ustadz. Oh, untuk saat ini ya, iya. Mudah-mudahan enggak marah ya Bu. Insya Allah. Insya Allah, amin. Seseorang yang terkena penyakit diabetes itu biasanya satu, kalau punya ide, kalau punya wawasan, kalau punya nasihat, kalau diberikan orang lain itu harus mengikuti keinginan. Kalau enggak jengkel. Betul enggak, Pi? Betul. Ngaku. Dan ini bukan ramalan, ini serius karena ini penelitian ya. Sama satu lagi. Kalau nyuruh itu harus dikerjakan, kalau enggak dikerjakan jengkel atau bisa marah. Betul enggak, Pi? Betul. Siapapun orang yang kena diabetes, orang biasa, orang menengah, pegawai sipil, pejabat, orangnya insya Allah tipikalnya seperti itu. Mau yang muslim, mau yang belum muslim, semuanya tipikalnya insya Allah seperti itu. Asli Banjarmasin Ibu ya? Iya. Iya, silahkan Ibu. Keluarga dari Amin Hatip. Oh iya. Keluhan saya adalah Ya. diabetes selama 7 tahun. Sudah itu lalu naik ke mata nih, katarak Pak. Yang sebelah kanan tidak melihat, yang sebelah kiri kabur-kabur. Jadi sebelah kirinya kabur-kabur. Ya, Kabur kemana, Bu? kabur Oh, lihat tuh. pandangannya. Oh, pandangannya. Buram, ya. Kalau jarak 3 meter tuh nggak melihat Pak. Gitu Ustaz. Jadi ada katarak Ustaz, diabetes juga. Iya, Bu Haji, saya sebelumnya minta maaf nih, Bu Haji Nur Sehan ya benar ya. Bu Haji, sebelumnya saya minta maaf
kalau memang 7 tahun ini Bu Haji lagi ada diabetes sampai ke arah mata sehingga mata itu kabur-kabur. Pertanyaan saya, biasanya ini diabetes ini sudah banyak sekali ya. Yang biasa terkena diabetes itu biasanya ada 2 hal yang selalu dikerjakan yang tidak pernah sadar. Yang pertama, nasihat orang tersebut harus didengarkan oleh orang lain. Ini pertama. Jadi nasihat atau apa aja bentuknya ya. Kalau saya bilang nasihat atau petuah atau apa aja itu orang itu harus ngikutin nasihat dia. Itu yang pertama. Nah, ibu punya tipikal begitu enggak? Dulu ibu sebelum kena diabetes, itu orang itu kalau ibu ngasih nasihat maunya harus dipakai nggak nasihatnya dulu? Ibu Haji ini kalau waktu dulu kalau nasihatin harus dipakai nggak? Dulu ini keponakannya paham nggak ini kira-kira? Kalau ibu nasihatin orang itu harus menjalankan itu dulu gitu. Oh iya, Oh iya bener ya, ya. Oh gitu. dibisikin dulu. baru Iya. Nah, Tadi bisik-bisiknya bahasa apa itu Ibu? Bahasa Banjarmasin. bahasa Banjar. Ya harus dengan bahasa Banjar. Begitu Ustaz. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau Baik, ibu Ustaz. itu nyuruh orang lain yang di situ itu harus menjalankan. Kalau enggak, ibu jengkel atau marah, bener enggak itu? Iya katanya. Oh iya, ya sudah. Insya Allah begini aja, karena memang ini diabetes sama mata ini sudah sering sekali. Ibu, kalau sakitnya ibu tadi pertama diabetes, kemudian kepalanya pusing sakit ya, bukan cuma pusing sakit gitu ya. Pak Ustadz, iya Pak Ustadz benar. Kemudian kakinya sakit gitu ya. Iya Pak Ustadz. Saya mau tanya, Iya Pak Ustadz. ibu punya suami? Punya Pak Ustadz. Satu kan suaminya? Iya Pak Ustadz. Oh ya, satu hal yang mau saya menceritakan, cobalah kalau punya suami, ibu belajar untuk menjadikan suami itu istilahnya itu yang mengendalikan rumah. Paham maksud saya, Bu? Maksudnya mengendalikan rumah gitu. Ya, sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga. gitu, Pak Iya, Ustadz. maksudnya seperti itu maksudnya. Ya. Tapi kadang-kadang dan agak sering, kadang ibu yang kadang-kadang atau sering mengendalikan rumah kan ibu. Iya Pak Ustadz. Lah penyakitnya ibu itu diawali dari situ, jadi sering begini-begini, saya suaminya itu malah bingung nantinya. Nah, diabetesnya ibu itu karena memang ibu itu senantiasa maaf ya Bu ya, Iya, Pak. sering mengatur. Kalau sudah mengatur tuh harus, kalau ndak itu ya itu sendirilah, jengkel, ya ngomel, ya tinggi dikit ya marah. Nah, itu yang menjadikan salah satu unsur diabetes. Diabetes itu di seluruh dunia belum ada obatnya kecuali minum atau menyuntikkan insulin atau transplantasi pankreas, itu aja kuncinya. Dan itu belum ada obatnya di dunia, Bu. Jadi kalau diabetes diobatin kemana-mana sulit. Kuncinya satu, harus kembali pada Allah Ta'ala. Nah, Iya Pak Ustadz. cobalah ibu mengetahui sebenarnya, oh saya banyak begini seperti tadi saya ceritakan, dan itu tolong dirubah betul. Insya Allah itu akan menjadi ibu sembuh dari diabetes. Paham ya Bu? Iya. Kemudian kaki ibu terlalu kaku di dalam rumah tangga, itu aja yang sakit. Kaki tadi kan bilang sakit dari mulai lutut sampai bawah ya Bu? Iya Pak Ustadz. Itu karena ibu terlalu kaku dan emosional di dalam rumah tangga udah. Jadi harus dirubah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Iya Pak Ustadz. Paham ya Bu? Iya Pak Ustadz. Tadi kakinya sakit beneran? Iya Pak Ustadz. Sekarang gimana? Berkurang atau malah sudah sembuh? Sekarang baalnya masih Pak Ustadz. Baalnya masih, sakitnya gimana? Sakitnya sudah alhamdulillah. Oh ya. Terus bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dilanjutkan, banyak mohon ampun Bu, jangan banyak jengkelnya ya. Iya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi analisa, sekarang solusi. Solusinya bagaimana? Harus taubat pada Allah.
Satu persatu doa ini diucapkan. Untuk gula ya satu, astagfirullahaladzim. Diawali dari sholat sunnah tahajud dulu, selesai, kemudian baca zikrullah yang ringan, kemudian baru mengucap istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, kemudian doa, ya Allah, jika penyakit gula dalam darahku tinggi, pankreasku rusak, jika itu disebabkan karena kalau saya nyuruh itu harus dikerjakan, kalau enggak saya marah, saya mohon ampun kepadamu. Lah itu kuncinya di situ, dengan istighfar itu. Paham? Insya Allah. Dan jalankan kurang lebih 100 hari. Kalau bisa jangan berhenti dalam sholat sunnah tahajud maksud saya. Kalau bisa loh ya ini ya, kecuali ketiduran ya enggak apa-apa, itu bonus saja. Iya, namanya orang capek kan ya ketiduran. Kalau ketiduran padahal niat itu maunya saya sholat sunat tahajud nanti pagi, nggak taunya subuh mamanya, ya sudah nggak apa-apa. Anggap aja itu bonus. Paham? Insya Allah. Serius jalankan nasihat saya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan nanti suami diberi kesehatan ya. Amin. Amin. Tapi kasih tahu jangan berani-berani sama saya Pak, gitu aja. Gula. Nah, kalau gula ini berhubungan dengan dulunya. Iya, Dulunya. Nah, dulu ya nih saya cerita. Dulu Ibu mudah-mudahan ingat ya, mudah-mudahan. Iya, insya Allah. Dulu itu Ibu merasa nih orang merasa itu kan wajar ya. Iya, iya. Merasa solusi dan nasihatnya benar, paling benar di dalam keluarga. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, dulu kalau nyuruh itu harus. Iya. Mudah-mudahan Ibu nanti paham ya, sehingga tahajudnya nanti doa yang disampaikan kepada Allah. Yang pertama doa untuk gulanya, berarti doanya kurang lebih begini ya Bu. Ya Allah, jika penyakit gula saya yang tinggi, kan gitu ya Bu ya, nanti bisa dicatat. Kalau itu dari kesalahan dan dosa saya, jika dulu merasa solusi dan nasihat saya paling benar, jika dulu kalau mempunyai keinginan itu harus menyuruh itu harus, kalau tidak saya sering marah, jika itu menjadi dosaku ya Allah, ampuni aku. Nah itu diulang lagi, ampuni aku, ampuni aku, terus menerus. Kemudian terakhir, ya Allah aku mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakitku. Amin. 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 Insya Allah Ibu paham ya. Ya, insya Nanti Allah. dibantu. Insya Allah. Insya Allah ya.